Ibadah peletakan batu pertama pembangunan Gedung Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia GPKAI Jemaat Paulus Aiwo berlangsung hikmat di bawah sorotan tema Yesus Kristus sebagai dasar yang teguh. Momentum ini tidak hanya menjadi tanda dimulainya pembangunan fisik, tetapi juga wujud pernyataan iman, harapan dan komitmen umat dalam membangun rumah Tuhan yang berpusat kepada Kristus. Dilaksanakan pada Minggu 15 Februari 2026, berlokasi di Kampung Masyepi. Kedatangan para tamu undangan disambut secara adat melalui pemasangan mahkota dan pengalungan noken kepada Gubernur Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, Bupati Manokwari beserta rombongan. Suasana semakin hangat dengan lantunan lagu berbahasa daerah Arfak yang dinyanyikan oleh para ibu menghadirkan nuansa kebersamaan yang penuh makna. Dalam khotbahnya, Gembala Jemaat Pendeta Barnabas Doan Siba STH MTH menyampaikan, peletakan batu pertama memiliki arti rohani yang mendalam. Ia menegaskan bahwa momentum ini merupakan pernyataan kesiapan jemaat untuk membangun rumah Tuhan dengan meletakkan Kristus sebagai batu penjuru. Peletakan batu pertama juga bukan sekedar membangun gedung, tetapi sebagai dasar rohani yang akan membentuk generasi sekarang dan yang akan datang. Gereja bukan hanya tentang tembok dan atap, melainkan tentang pengabdian di tengah umat. Tuhan yang menjadi penentu dalam pelaksanaan pembangunan ini. Tidak ada harapan ke siapa-siapa, hanya harapan ada pada penentu keberhasilan, yaitu Tuhan. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tanpa penyertaan Tuhan, pembangunan sebesar apapun akan menjadi sia-sia. Artinya kalau Tuhan menyertai, Tuhan tidak kawal terus, sia-sialah yang dibangun oleh manusia. Gubernur Papua Barat Dr. Andus Domingus Mandacan MSI dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada para pendeta, majelis jemaat, panitia dan seluruh warga yang telah bekerja keras mewujudkan pembangunan tersebut. Ia menyatakan, pembangunan gereja ini merupakan cerminan pertumbuhan iman umat dalam menjalankan panggilan rohani. Gubernur juga menekankan bahwa kerjasama dan gotong royong merupakan kekuatan persatuan dalam keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Papua. Selain itu, menyampaikan dukungan pribadi berupa bantuan 500 sak semen serta memastikan dukungan pemerintah daerah yang akan diprogramkan melalui APBD tahun 2027 mendatang. Mendukung penginjilan, entah itu terlibat langsung dalam penginjilan atau mendukung penginjilan, sehingga misionaris datang dan bisa mereka misalnya naik ke pegunungan apa, ya kan? Ya, itu kita orang tua akan mendukung penginjilan, bahkan juga mereka menjadi penginjil. Berkat itu akan jatuh kepada orang tua berkat itu akan jatuh kepada kita anak-anak. Ya, contohnya Bupati Manokwari, bapaknya penginjil kan ya, bapaknya penginjil kan, Waran, bapaknya majelis jemaat, ya. Bapak saya mendukung penginjilan, ya. Saroi, ya, bapaknya juga penginjil. Berkat jatuh kepada orang tua jatuh kepada kita anak-anak, ya kan? Dan kita bisa jadi pemimpin, menjadi pemimpin pemerintahan kah, menjadi pemimpin adat kah, menjadi pemimpin keagamaan kah, jadi kepala rumah tangga, itu sudah pemimpin. Bupati Kabupaten Manokwari, Hermus Indo SIPMH mengajak seluruh pihak untuk tidak menunda pembangunan, tetapi melakukannya dengan komitmen bersama. Ia mengingatkan bahwa berkat Tuhan yang dirasakan saat ini merupakan anugerah yang harus dijaga dengan hidup yang tetap menghormati Tuhan. Menurutnya, pembangunan gedung gereja ini menjadi bukti bahwa iman yang disertai perbuatan akan membuahkan hasil yang baik. Ia juga menilai bahwa jemaat GPKAI Paulus Aiwo memiliki nilai kasih yang tinggi, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam ciptaan. Pembangunan tersebut lanjutnya merupakan bagian dari kontribusi masyarakat dalam menata Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat yang menampilkan terang secara fisik dan spiritual. Saya percaya jemaat di tempat ini memiliki nilai kasih yang tinggi. Amin. Ya, kasih itu kita identifikasi jadi 3. Yang pertama, kasih secara vertikal pada Tuhan yang Maha Kuasa, horizontal,
kepada sesama dan jemaat Paulus. Saya percaya bahwa mengasihi semua yang ada di wilayah sini, tidak hanya suku besar Arfak, tapi suku-suku yang lain yang berbeda agama dengan kita. Jemaat Paulus mau mengasihi mereka, dan juga tidak hanya itu, tapi mengasihi alam ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Sekretaris 3 Majelis Umum GPKAI Hengki Asmoro mengajak jemaat untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ia menyampaikan bahwa GPKAI memiliki cakupan pelayanan yang luas dengan 70 majelis daerah, 611 majelis jemaat dan 116.044 anggota di seluruh Indonesia, serta terus berpusat kepada Kristus dalam setiap pelayanan. Kehadiran GPKAI di dunia ini tentu karena rencana Tuhan. Dan GPKAI ini tidak lahir di kota besar. GPKAI tidak lahir di luar negeri. Tetapi GPKAI ini lahir di hutan-hutan, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di sungai-sungai, yaitu lahir di pegunungan Arfak. Mari kita berikan aplaus dan kemuliaan bagi nama Tuhan. GPKAI lahir di sini, besar di sini, dan kemudian dia menyebar ke luar kota-kota. Puji Tuhan, saat ini GPKAI juga sudah berada di luar negeri, yaitu di Australia dan juga di Timor Leste. Terakhir, Ketua Panitia Pembangunan Lamek Doan Siba mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya peletakan batu pertama tersebut. Ia mengenang masa kecilnya ketika mengikuti pelayanan sang ayah di gereja yang masih beralaskan tanah. Hingga kini jemaat dapat merencanakan pembangunan gedung gereja yang baru karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Lamek berharap perubahan yang terjadi dapat terus dijaga demi kehidupan yang lebih baik. Kemudian disukseskan proses pembangunan gereja ini. Saya percaya ketika gedung ini jadi, mujizat Tuhan akan terjadi bagi kita. Kita hari ini, kalau saya flashback kembali, kita punya perjalanan di AMU ini, kita barangkali dulu terkenal demokrasi ya. Jadi biasa orang mau bangun dulu dipegang terkicau demokrasi di situ, bawa tunjuk bunuh orang di kampung lain. Tetapi saya percaya bahwa generasi sekarang hidupnya berubah. Oleh karena itu kehidupan yang berubah ini tetap kita jaga terus, sehingga memancarkan cahaya kasih Kristus bagi sesama, tetapi juga semua orang. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan secara bersama oleh Gubernur Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, dan sejumlah anggota Bupati Manokwari, perwakilan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, anggota DPRK Manokwari maupun Pegunungan Arfak, pimpinan OPD Papua Barat, serta panitia pembangunan. Momen tersebut diiringi janji iman melalui penyampaian berbagai bantuan, baik berupa material maupun uang tunai. Peletakan batu pertama ini menjadi bukti bahwa pembangunan gereja bukan hanya tentang mendirikan bangunan, tetapi tentang meneguhkan iman, merawat persatuan dan menghadirkan terang Kristus di tengah kehidupan masyarakat. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.